Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip dan tidak diabaikan ya. Ini adalah suara dari Roh Bapa Yahweh dalam wadah Pak Eman Lahagu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton. Pak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang kita kutip bersama dari Markus 16. Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Markus 16 ayat 15 sampai ke-18. Mari kita bacakan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum membahas kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih dahulu kami ucapkan salam bagi kita semua, baik pas 77 surgawi ada, terlebih-lebih penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat gabung, selamat salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi bersama Bapak Ibu. Dan di sini, sebelum ayat ini perintah Tuhan Yesus setelah dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan dia memberi mereka masing-masing untuk memberitakan ke seluruh bumi kabar sukacita dan pengampunan dosa. Dan kita sampai di 15 ini yang telah kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Artinya di sini yang dimaksud ke seluruh dunia artinya tidak pilih kasih, tidak memilih hanya di kampung sebelah dan di kampung yang lain, tidak. Jadi di sini bukan dalam arti kita mencari kampung-kampung untuk memberitakan kebenaran firman. Kalau zaman dulu murid-murid Yesus melakukan begitu karena masih banyak yang belum percaya, tidak mengenal Tuhan. Jadi disuruh mereka untuk berpencar di seluruh bumi. Tapi kalau saat ini semua sudah ada mengerti bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus, dan semua sudah mengerti. Hanya pemahaman yang berbeda karena
level iman itu ada berbeda-beda. Jadi kalau kita berbicara dengan yang satu orang, mungkin dia meminta pendapat kita, ya selagi kita bisa memberi dia semangat lewat kebenaran firman Tuhan, kita bantu dia. Jadi itu sudah suatu cara untuk memberitakan ke seluruh dunia, ke sesama, ke semua manusia, tanpa pilih kasih kepada segala makhluk, tanpa pilih orang hitam, orangnya kulitnya putih, dan alasan bagaimanapun tidak memilih-milih. Yang dimaksud di sini adalah kita semua manusia hanya bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Dan ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan. Di sini digariskan ketika orang itu sudah mengerti dan benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan jalan kebenaran dan hidup untuk masuk ke surga, dan orang itu harus dibaptis. Karena itu sebagai tanda pengenalan bahwa dia sudah bertobat dari sebelumnya. Dan kepercayaan itu diwajibkan dini, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan percaya secara mulut, bukan percaya sebatas kata-kata, tapi seluruh segenap hati, seluruh tubuh, bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari situ diberi dasar atau syarat utama bahwa seorang yang sudah bertobat akan dibaptis. Maksudnya segala pelanggaran, dosa-dosa yang dia perbuat selagi dia belum mengenal Tuhan Yesus, dan pada saat dia mengambil keputusan bahwa dia mengikuti Yesus dan bertobat dari kesalahan yang sebelumnya, tidak mengulanginya lagi dengan secara kesengajaan, berarti dia pasti diselamatkan. Dan yang diselamatkan ada syaratnya. Yang percaya, yang tidak percaya berarti tidak diselamatkan, bahkan dihukum. Tentu kita bertanya bagaimana yang dikatakan dengan percaya. Nah, dalam jasmania kita ini, kalau ada seorang sahabat kita itu kalau kita mempercayai dia, apapun kita bisa titipkan ke dia, dan apapun dia masuk ke rumah kita, kita tidak akan mencurigai dia karena kita sudah mempercayainya. Nah, ketika seseorang itu dia juga mengaku kepada kita, saya mempercayai